Malam ini Yesus membuka tangannya pada saudara. Tahkah saudara datang dengan keberatan, dengan kemiskinan, dengan kegagalan, dengan dosa, masih ditimpa kutuk dosa, atau terikat dengan narkoba? Saudaraku, setan memperbudak saudara, hawa nafsu memperbudak saudara, penyakit-penyakit. Saudara sudah capek berobat, saudaraku. Saudara datang dengan berbagai persoalan, rumah tangga, ekonomi, studi, dan lain sebagainya. Tuhan Yesus berkata, marilah kamu sekalian yang letih dan berbeban berat, aku memberi sentosa kepadamu. Amin. Tuhan Yesus yang mengundang saudara. Tuhan Yesus yang memanggil saudara. Karena dia cinta kepada saudara. Dia mau mengubahkan hidup saudara menjadi hidup yang berhasil, hidup yang berguna buat dunia ini, berguna buat surga, berguna bagi diri saudara. Haleluya. Tidak ada yang mustahil bagi orang yang percaya. Amin. Tuhan Yesus tidak berubah. Adapun Yesus Kristus itu tidak berubah, baik kemarin, baik hari ini, sekarang, sampai selama-lamanya. Dia tidak berubah. Dia hidup. Dia mengenal saudara. Dia mengasihi saudara. Dia mau mendengar doa saudara pada malam ini. Amin. Haleluya. Segala macam penyakit, segala macam kelemahan, segala macam kemiskinan, segala macam keberatan, saudara, segala macam kerusakan dalam tubuh manusia ini, dalam pikiran manusia ini, saudaraku, bukanlah daripada Tuhan. Tuhan tidak menghendaki saudara miskin. Tuhan tidak menghendaki saudara sakit. Semua itu dari musuh kita, si setan, saudaraku. Saudara, saya bacakan kepada saudara. Pada mulanya Tuhan menciptakan dunia ini, amat baiklah ada. Kejadian 1:26 dan 31 saya bacakan. Berfirmanlah Allah, baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita, supaya mereka berkuasa atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara, dan atas ternak, dan atas seluruh bumi, dan atas segala binatang melata yang merayap di bumi. Maka Allah melihat segala yang dijadikannya itu sungguh amat baik. Jadilah petang, jadilah pagi, itulah hari yang ke-6. Maka Tuhan menjadikan manusia menurut gambar Tuhan, sempurna, rupa Tuhan, sempurna, bisa bersekutu dengan Tuhan, supaya mereka berkuasa atas seluruh bumi. Tuhan menghendaki saudara menguasai seluruh bumi. Seharusnya semua anak-anak Tuhan seluruh hidupnya mempermuliakan Tuhan, bisa bersekutu dengan Tuhan, mendengar suara Tuhan, berkata-kata dengan Tuhan, memuji Tuhan, menyembah Tuhan, melayani Tuhan. Dibentuk terus hari lepas hari, berubah menjadi seperti Yesus. Itulah hidup kita di dunia ini. Kita bertumbuh menjadi seperti Yesus. Kita memberikan buah kepada Tuhan, dan hidup kita juga diurapi Tuhan dan berkuasa untuk kemuliaan bagi Tuhan Yesus. Amin. Nah, saudaraku yang kasih dalam nama Yesus, Tuhan memberikan satu hukum kepada manusia itu. Segala buah batang kayu dalam taman ini boleh kau makan, tetapi ini satu jangan. Pada saat kau makan daripadanya, engkau akan mati tak dapat tiada. Datanglah musuh Tuhan, datanglah musuh manusia, si setan. Sampai sekarang setan musuh manusia, sampai sekarang setan musuh saudara, setan iblis musuh saya, dan saya tidak takut kepadanya, karena dalam nama Yesus semua kita bisa menghancurkan, merusakkan pekerjaan setan. Amin. Haleluya. Puji Tuhan, saudaraku. Setan berkata, engkau tidak akan mati,
engkau akan jadi serupa dengan Tuhan. Sampai sekarang setan menipu. Engkau tidak akan mati dengan narkoba, tetapi narkoba itu enak. Cobalah itu, heroin, ekstasi, dan lain sebagainya. Sehingga orang itu terikat. Saudaraku, adakah hidup yang sudah hancur oleh setan, hancur oleh narkoba? Saudaraku, setan mendorong melalui hawa nafsu, perilaku seks yang tidak wajar, yang menghancurkan hidup manusia karena itu melawan hukum Tuhan. Saudaraku, tapi setan menipu manusia ini untuk menghancurkan hidup manusia, menghancurkan keturunan manusia. Saudara yang kasih dalam nama Yesus, itu semua pekerjaan setan. Sampai sekarang dia menipu. Dan Adam dan Hawa ditipunya. Adam dan Hawa, saudaraku, jatuh kepada dosa. Dan pada hari ketika kau makan daripadanya, engkau mati. Pada saat itu juga mereka mati rohani. Mereka merasa takut. Mereka melihat dirinya telanjang. Lalu diambilnya daun-daun di semaknya untuk menutup dirinya. Saudaraku, mati rohani jadi pada ketika itu. Kemudian diikuti oleh mati badani. Karena sempurnanya ciptaan Tuhan akan tubuh manusia, yang pada mulanya dimaksudkan Tuhan tidak akan mati selama-lamanya. Dibutuhkan waktu 1000 tahun untuk merusak tubuh manusia tersebut. Mati. Sampai sekarang, saudaraku, kematian melanda semua manusia karena dosa satu orang. Tetapi karena kebenaran satu orang, karena keturunan perempuan ini nanti akan menghancurkan kepala ular itu. Itu tidak lain daripada Yesus yang tidak berdosa, Yesus yang kudus semata-mata, saudaraku. Maka semua manusia akan menerima keampunan dosa. Haleluya. Kehidupan baru daripada Tuhan, lahir baru daripada Tuhan, kejadian baru daripada Tuhan, dibentuk Tuhan kembali di dalam Yesus. Amin. Haleluya.